Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Seperti pujian yang dinyanyikan rekan-rekan dari paduan suara Sion. Hidup yang sudah menjadi milik-Mu ini sepatutnya kami persembahkan bagi Engkau ya Tuhan. Dan memang begitulah seharusnya, karena kami milik-Mu. Pakailah tangan kami, pakailah keberadaan kami, pakailah apa yang ada pada kami untuk melayani Engkau, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau yang terus membawa kami menghayati akan kemurahan-Mu yang begitu besar, akan anugerah-Mu yang Kau sudah beri bagi kami, dan biarlah itu yang menggerakkan kami bagaimana kami hidup dan memakai kehidupan ini bagi hormat keagungan Engkau ya Tuhan. Dan malam ini kami bersama akan merenungkan firman-Mu. Sekali lagi biarlah firman-Mu yang menolong kami, membentuk kami, menuntun kami. Firman-Mu yang menjadi suluh dan terang bagi langkah hidup kami. Bagaimana kami hidup membawa kehidupan ini menjadi satu persembahan, menjadi satu kehidupan yang kami abdikan kepada Engkau Tuhan yang empunya hidup kami. Kami dirancang, kami dicipta bagi-Mu, dan hidup kami bagi kemuliaan-Mu. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada malam ini ya Tuhan. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini kita boleh kembali datang berdoa kepada Tuhan karena kita menyadari kebergantungan kita kepada Tuhan. Dan kita juga belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah saudara-saudara perhatikan bahwa di kebaktian doa Rabu itu per bulan itu sesungguhnya ada semacam topik besar, tema besar begitu ya. Tema besar yang mengantar kita kemudian bagaimana kita menyelaminya begitu. Nah tema besar di bulan, Maretnya hilang. Enggak ada tulisan Maretnya, bulan 2025 kira-kira begitu ya. Nah ini enggak tahu bulan apa ini ya. Nah di bulan Maret ini, saudara-saudara, tema besarnya itu adalah growing in Him, bukan grow in Him ya, tapi growing in Him, begitu, bertumbuh di dalam Dia atau di dalam Kristus. Nah, saudara-saudara, saya yakin setiap kita pastilah merindukan sebuah pertumbuhan. Ya, pertumbuhan. Kalau kita punya anak, misalkan ini penginjil TV yang tadi kepikiran anak ini, ya, pasti juga mengharapkan anaknya bertumbuh begitu ya. Waktu anak kita masih kecil, imut-imut memang lucu, saudara ya. Kadang-kadang gayanya, begitu cara ngomongnya, manjanya dan sebagainya begitu ya. Tetapi ketika sudah besar, kemudian masih tetap seperti anak kecil. Ya manjanya gigit nyamuk sedikit, nyamuk gitu ya. Wah susah ini ya, kita mau bilang apa, misalkan Pak Sugi gitu ngomong sama Cik Wawa, maaf Pak ya, ini hanya sebagai contoh saja. Tiba-tiba digigit nyamuk ngomongnya, Ma aku digigit nyamuk. Ini langsung Cik Wawa, mana Cik Wawa? Gak ada ya? Hah? Oh ada ya, itu bisa langsung, ini apa-apaan ini kira-kira begitu, kalah sama anaknya ya kira-kira begitu ya, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, tetapi pada kenyataannya adalah bahwa pertumbuhan rohani ini seperti yang dikatakan Pendeta Liu kemarin ya, harusnya itu terjadi, memang normalnya pertumbuhan itu terjadi saudara. Bagaimanapun apapun pertumbuhan itu terjadi. Tetapi yang menjadi masalah adalah begini, apakah pertumbuhan itu semakin lambat begitu, semakin cepat, pertumbuhannya itu sehat atau tidak sehat, masalahnya begitu. Nah saudara-saudara, kita seringkali ketika kita melihat kehidupan iman kita itu begini saudara ya, bahwa chronological age itu, kronologis usia kita, fisik kita ini bisa kelihatan dewasa saudara. Tetapi bahwa ternyata walaupun kita ikut Tuhan itu sekian lama, itu tidak menjamin bahwa kita itu mengalami yang namanya pertumbuhan rohani yang sehat. Nah saudara, biasanya pertumbuhan rohani itu akan diukur dari bagaimana head kita, sikap hati kita, dan apa yang kita perbuat. Apakah ini sinkron saudara? Maka orang seringkali berkata begini, ada orang itu pinter di kepala, tetapi tangan dan hatinya berbeda. Sehingga kita melihat katanya kepalanya gede, tapi badannya apa? Kecil, begitu ya, cacingan, misalkan modelnya kayak begitu. Nah saudara, itulah sebabnya kita merindukan bersama-sama, kita boleh belajar tentang bagaimana sih bertumbuh. Nah
pertumbuhan itu memang sesuatu yang pasti saudara, tetapi bagaimana pertumbuhan itu terjadi sehat atau tidak dan sebagainya. Nah, ada beberapa topik yang kita akan gumulkan saudara ya, khususnya ini belum klik kok sudah klik ya, ini otomatis nih. Ya, jadi ini ada beberapa topik tema yang akan kita gumulkan. Kemarin kita sudah belajar tentang cultivate your inner life, betul ya. Hari ini kita akan belajar tentang train your mind. Lalu Rabu yang ketiga be closer to Christ. Lalu yang terakhir adalah not like before, ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Mari kita lihat bersama-sama. Kemarin kita sudah belajar tentang cultivate your inner life. Siapa yang khotbah? Siapa yang khotbah? Saya. Sekarang penginjil TV kemarin nggak datang, jadi nggak tahu ya. Yang khotbah adalah pendeta Liu, ya orang Hong Kong. Dia menceritakan bahwa pertumbuhan seharusnya memang terjadi Bapak Ibu. Tetapi memang harus disadari bahwa kita mendapatkan anugerah Allah, tetapi kehidupan rohani kita ini tidak otomatis seperti jalan tol Bapak Ibu. Seperti usia kita, usia fisikal kita, enggak. Itulah ada pergumulan-pergumulan karena ada tantangan, ada situasi, ada pengaruh, bahkan kita sendiri juga tubuh yang sudah cemar dosa dan sebagainya. Maka Petrus itu berkata, agar mereka tidak serupa dengan orang-orang pada zamannya, maka bagaimana mereka menata sebagai seorang perantauan, sebagai seorang musafir di tengah dunia ini, kira-kira begitu. Bagaimana mereka bisa menghadapi tantangan pencemaran duniawi, maka Petrus itu berkata begini ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kita ini sebetulnya ketika dilahirkan kembali kita sudah punya kapasitas, kemampuan, potensi. Bagaimana kita hidup saleh di hadapan Tuhan. Tetapi masalahnya kan memang kita masih mengenakan tubuh ini, lalu kita dipengaruhi oleh macam-macam hal di tengah kehidupan kita, bagaimana kita tumbuh besar dan sebagainya. Nah, Petrus itu kemudian menyatakan begini, semua itu sudah diberikan kepada Tuhan dan memang seharusnya kita bertumbuh. Tetapi diingatkan sekali lagi bahwa pertumbuhan itu kemudian bukan terjadi otomatis. Kita ini nyantai Bapak Ibu. Maka tadi paduan suara Sion nyanyinya apa? Ini kayak sebuah doa begitu kesannya ya. Apa tadi kata-katanya? Terus apa lagi kata-kata selanjutnya? Itu judulnya ya. Ya. Untuk apa itu? Minta giving heart, memberi hati, memberi nganu ya. Jadi apa yang kita melakukan sesuatu. Nah, saudara, coba kita lihat di sana. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kayak suplemen Bapak Ibu. Tuhan itu sudah melakukan segala hal yang penuh bagi kita untuk kita ini punya kapasitas. Tetapi bukan berarti kemudian kita ini nyantai. Orang Kristen yang diem-diem. Bapak Ibu kalau kita diem-diem otot kita enggak kuat nih. Kita harus barbelan, kita harus nge-gym misalkan ya. Maka di sana dikatakan begini, kepada imanmu, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Nah, ada sesuatu yang terus ditambahkan, kira-kira seperti itu. Jadi kemarin kita sudah mendengar khotbah dari pendeta Liu, jadi saya tidak mengulangnya Bapak Ibu ya, saya hanya mengingatkan kita. Nah, tetapi seringkali yang terjadi di tengah satu kondisi yang seperti ini ingin bertumbuh, ada banyak kendala, ada banyak kesulitan. Nah, malam ini kita akan melihat Bapak Ibu, apa yang perlu kita perhatikan ya, yaitu salah satunya adalah train atau latih pikiran kita. Bapak Ibu ini penting. Nah, mari kita lihat ayat yang kita akan baca dari Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Di ayat Roma pasal 12 ayat 1 di sana dikatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, sama ya, kemurahan Allah itu kita ini hidup memang karena kemurahan Allah, saudara, anugerahnya ya. Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, kehidupan kita itu kehidupan yang melakukan sesuatu bukan karena takut dihukum murkai Tuhan harusnya, tetapi digerakkan oleh kemurahan Allah. Paulus itu sudah menjelaskan di pasal sebelumnya ya, bicara tentang bagaimana kasih karunia Tuhan, kemurahan di dalam Kristus, karya keselamatan dan sebagainya, bagaimana kita menjadi ciptaan baru, menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan dan seterusnya begitu. Maka demi kemurahan Allah, bahkan di sana dikatakan Allah itu begitu mengasihi kita dengan memberikan Kristus mati bagi kita sebelum kita ini
hidup dalam kebenaran ketika kita masih berdosa. Jadi Allah itu sudah memberi kita keselamatan, Allah itu memberi kita ciptaan baru, Allah memberi kita rohnya, kira-kira seperti itu. Nah karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, mendedikasikan hidup ini. Biasanya persembahan itu mati saudara ya, tapi ini persembahan hidup. Kenapa? Karena tubuh ini, zaman konsepnya orang Yunani, orang Romawi yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani juga, tubuh ini kan dianggap sebagai sesuatu yang buruk, penjara jiwa lah kira-kira begitu. Sehingga kadang-kadang orang itu memakai tubuh ini ada dua ekstrim saudara ya. Ekstrim yang kanan itu menyiksa, ekstrim yang satunya itu disenangkan, dipuaskan. Maka kehidupan itu kacau, yang satu ketat sekali kayak kayak semacam keagamaan yang menyiksa tubuh, tetapi di satu sisi adalah memuaskan keinginan tubuh. Nah Paulus berkata bukan begitu ya, tetapi kita demi kemurahan Allah persembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan yang kudus, yang berkenan. Bapak Ibu saya tidak bahas bagian ini, tetapi ketika kita memikirkan ini, kemudian Paulus itu melanjutkan dengan satu kalimat di ayat yang kedua, saudara. Di ayat yang kedua itu begini. Ini yang membawa kita harus perhatiin baik-baik, ingat baik-baik Bapak Ibu. Yang kedua ini adalah dikatakan gini ya. Setelah Paulus bicara begitu, Paulus mengatakan menegaskan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti apa? Ketika kita ngomong gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, ada potensi kita ini masih seperti dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Tadi mempersembahkan hidup kita yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Tetapi bagaimana itu dihayati, bagaimana itu bisa terjadi, saudara-saudara. Nah yang kemudian Paulus lanjutkan adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saya ingin kita menghayati bagian ini. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kenapa menarik? Mari kita lihat. Orang-orang percaya adalah orang-orang percaya yang kemudian tidak kebal terhadap godaan. Bapak Ibu, setiap kita yang sudah dilahirkan kembali, kita masih tinggal di zona dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita masih mengenakan tubuh yang cemar dosa. Bukan hanya itu saja, kita tumbuh besar. Kita menempuh pendidikan. Kita ini menghayati kehidupan dengan kondisi lingkungan yang juga cemar dosa. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu, Paulus berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus sudah membahas tentang kehidupan dunia. Kehidupan dunia di pasal 1 ayat 18 sampai 32. Bapak Ibu bunyinya apa? Ayo coba kita lihat ya. Kita lihat di dalam di Roma pasal yang pertama. Roma pasal yang pertama, Paulus sudah menjelaskan bagaimana kehidupan orang-orang duniawi, pola hidup mereka, begitu kira-kira. Kalau kita lihat Bapak Ibu di sana, Roma pasal 1 ayat 18 mulai baca sampai 32, Bapak Ibu pasti akan terheran-heran begitu. Bagaimana perilaku kehidupan masyarakat umum pada masa itu yang digemari, disukai begitu Bapak Ibu ya. Di sana dikatakan bahwa mereka, kalau secara sekilas kita baca begitu ya, mereka itu kemudian menyangkali Tuhan, mereka cari Tuhannya sendiri dan seterusnya. Bahkan bukan hanya itu Bapak Ibu, mereka kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya, rupa-rupa kelaliman. Di ayat 29 itu kejahatan, keserakahan, kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan dan seterusnya, Saudara. Ya. Nah, jadi bagaimana mereka menyerahkan diri pada keinginan dosa, rupa-rupa kejahatan, congkak, hawa nafsu, mengabaikan Tuhan, menyetujui, bahkan dibentuk oleh moralitas duniawi yang melawan Tuhan. Ini kebiasaan zaman itu Bapak Ibu yang disebut Paulus ya. Gak beda juga sebetulnya zaman sekarang Bapak Ibu. Ada orang yang kemudian meninggalkan hubungan yang baik dengan istrinya, istri diganti dengan pria lain kan gitu ya. Nah dan seterusnya. Nah Bapak Ibu ini gambaran dunia yang seperti itu. Kehidupan yang semacam itu, ada keserakahan. Orang Kristen bisa serakah enggak? Bisa. Orang Kristen bisa fitnah enggak? Bisa. Orang Kristen bisa bertikai kemudian sampai ya terjadi kayak apa, bisa enggak? Bisa. Bapak Ibu bayangin tuh. Kenapa kok bisa begitu? Nah, ini Paulus mengingatkan ya, ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia kemurahan Tuhan.
Pertama diingatkan, jangan lagi kita serupa dunia ini. Tetapi bagaimana kemudian itu dihidupin Bapak Ibu ya. Yang kedua, Paulus juga menyinggung religiusitas semu ya. Jadi kalau kita baca pasal 1, lalu baca pasal 2, pasal 3, bukan hanya orang Yunani yang disinggung Bapak Ibu, culture budaya hari itu, orang Yahudi pun sama. Orang Yahudi yang kemudian ketat secara religi ternyata hanya munafik. Semu. Mereka kelihatan di luarnya rohani, aslinya enggak begitu, enggak takut Tuhan. Nah, Paulus juga singgung itu. Kalau saudara baca pasal 2 begitu ya, baca terus dan seterusnya, kita akan temukan ini. Nah, Bapak Ibu, godaan dan pengaruh pola hidup duniawi yang menekankan tampilan lahiriah, bukan yang di dalam. Makanya kita sejak kecil ya, misalkan contoh Bapak Ibu ya. Contoh ini, yang semua ini Bapak Ibu sebenarnya membentuk kita, mempengaruhi kita. Maka Paulus itu ngomong di Efesus Bapak Ibu ya. Dulu kami pun termasuk itu. Apa itu? Orang berdosa, orang yang hidup dengan cara-cara duniawi, cara-cara orang berdosa. Contoh ini kita sebagai orang Tionghoa ya. Kita ini sudah diajar begini ya. Kita tidak boleh kehilangan muka nih. Atau pria ya, tidak boleh nangis. Misalkan gitu ya. Jadi kayak apa-apa mau kelihatan, mau nangis gitu misalkan, contoh aja, nangis ya enggak salah sih Bapak Ibu sebetulnya. Cuman kan diajar, jangan nangis ya, nangis itu ngisi-ngisi nih, nah, misalkan begitu. Maka bawaannya tuh jangan kehilangan muka ya. Maka mau nggak mau kita ini jaga terus, walaupun apa, jaga terus mukanya. Walaupun salah jaga, nggak bilang salah. Walaupun apa, maka tampilan luarnya baik misalkan. Tetapi sebetulnya enggak begitu kita. Ya. Maka kadang-kadang ini juga terpengaruh di pelayanan kita nih. Kadang-kadang pelayanan kita yang penting kelihatan show-nya baik, relasi kita dengan Tuhan kayak apa, wis enggak. Pokoknya yang penting orang lihat baik-baik lah, kira-kira gitu ya. Nyanyi paduan suara tadi Sion nih, contohnya aja, saya enggak ngerasani loh. Contohnya aja Bapak nyanyi bagus ya tadi suaranya? Bagus ya, wah harmonisasinya, wah gini-gini, wah saya enggak ada yang nempuin sih tadi ya. Tapi kan ada orang merasa begini, kalau enggak ditepui tangan berarti kurang bagus. Nah, ada orang-orang tertentu yang mungkin mencari pujian, ya, lakukan sesuatu untuk mengejar itu juga bisa. Sehingga kalau ada nggak ada ini rasa apa. Nah, saudara, yang kayak begitu, tanpa kita sadari, sesungguhnya pembentukan kita dari kecil. Kita ini besar di sebuah culture budaya, betul nggak ya? Orang tua, lingkungan dan sebagainya. Dan sehingga ketika kita ini ngomong gini, kalau kamu dipukul orang, jangan mau ngalah itu rugi, misalkan ya. Maka ketika kita ini kemudian dipukul orang atau apa yang kita lakukan? Bales, nggak mungkin, nggak bisa, rugi Pak, sakit Pak. Loh ya itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa sih sebetulnya ada kita tumbuh besar, ada mindset tertentu. Misalkan contoh lagi ya. Walaupun sudah Kristen Bapak Ibu, kita ini kadang masih percaya angka 4 itu angka sial. Makanya Bapak Ibu perhatiin tuh ya. Waktu WL itu ngomong begini, Bapak Ibu boleh mengirim persembahan dalam bentuk QRIS. Nanti di belakangnya dikasih angka 1, 2, 3. Angkanya kita ini loncat 5 loh saudara, pluk 5. Ada jemaah yang tanya, Pak kok habis 1, 2, 3 kok enggak 4 Pak? Kenapa 5 Pak? Bapak Ibu merasa enggak? Enggak ada yang ngamatin ya. Saya ini ditanyain jemaah atau gitu Bapak Ibu, saya mikir gini, iya ya. Kok 4-nya enggak ada ya? Berapa 01, berapa 02, berapa 03, berapa 05. Pak kok enggak 4 Pak? Terus ditanyain, apa gereja kita ini masih ragu dengan angka 4 kan? Terus saya godain gini, kalau saya enggak mau 1, enggak mau gini, 100, 200, 300, 400, kan ekor lebih banyak, lebih masuknya lebih banyak. Nah saudara-saudara, kadang kita pun sebagai orang Tionghoa Kristen Bapak Ibu ya, ternyata ketionghoaan kita, kepercayaan tertentu itu juga masih menghiasi pikiran kita. Sehingga kalau kita pelayanan di kedukaan itu kerasa sekali Bapak Ibu, gak ada yang ngabang-ngabain ya, tanya Pak Sugi itu. Langsung pikiran itu masih otomatis begitu. Nah saya itu cuma merasa gini, kenapa? Ya itulah memang karena kita ini sudah dibentuk pikiran kita. Nyapu, kalau bisa nyapu dari mana ke mana? Enggak, kelihatan enggak pernah nyapu ini kelihatannya. Oh semuanya nyapu kemana-mana gitu ya. Biasanya orang diajar nyapu itu kemana? Ke dalam ya? Ke dalam terus
keluar. Ada filosofinya, tanya Pak Eben. Pilih rumah juga begitu Pak Eben ya. Pilih rumah kalau bisa rumahnya jangan yang belakangnya mengecil kan gitu ya. Belakangnya lebih besar gitu kayak gentong begitu ya atau apa supaya tampungannya gede dan sebagainya. Loh itu kayak gitu-gitu loh. Pikiran begitu tuh masih menghantui Saudara. Nah, maka saya bilang jaim lah, bilang apalah, nangis lah, banyak hal. Bahkan ketika kita relasi dengan sebagainya, itu culture-culture yang seperti itu masih menghantui kita ya. Masih menghantui itu maksudnya gini, masih ya otomatis ada di benak pikiran kita. Nah, saudara-saudara, ini konteks zaman itu, saudara. Zaman sekarang kita punya konteksnya yang tentunya kita harus diingatkan. Jangan seperti serupa dengan dunia. Ya, jadi menekankan kelihatan di luar baik misalkan tapi di dalam tidak, yang kelihatan pokoknya tampilan-tampilan misalkan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu bagaimana kita bisa mengatasi ini? Nah Paulus katakan kemudian janganlah pola hidup kita ini duniawi yang membentuk kita, bukan dunia seharusnya yang membentuk kita. Ya jadi artinya apa sih? Ada sesuatu yang sifatnya yang tidak tepat, ya kita nggak boleh ikutin itu kira-kira begitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah dilanjutkan tetapi diubahkan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Diubahkan itu transformasi inside out. Inside out. Diubahkan oleh apa? Bapak Ibu kalau kita lihat di sana jelas ya. Perubahan diubahkan transformasi itu pembaruan budi. Renew your mind. Nah saudara tentu pembaruan ini yang pertama kita sadar kalau kita baca kitab Roma, Roh Kudus itu melakukan bagi kita sebetulnya. Kalau Bapak Ibu baca kitab Roma pasal 8, bagaimana Allah itu begitu, bagaimana membuat kita bisa mengerti kasih karunia, mengenal Dia dan sebagainya, itu pekerjaan Roh Kudus Bapak Ibu. Pikiran kita ini bagaimana bisa connect dengan Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Tetapi setelah itu bukan berarti kemudian kita ini yang sudah diubahkan, kita ini tiba-tiba bisa otomatis tidak mengikuti pola dunia. Otomatis tiba-tiba bisa macam-macam dan sebagainya. Saudara pengaruh itu kuat. Makanya mau nggak mau kita yang sudah terbiasa lahir dari kecil, tumbuh besar misalkan ya. Misal nih, orang yang sudah diperbarui Roh Kudus itu bukan berarti tidak bisa sakit hati loh Bapak Ibu. Pikiran nggak senang sama orang loh. Bisa nggak pikiran nggak senang? Bisa. Kenapa? Karena sekali lagi pengaruh itu kuat ya saudara. Lalu cara berpikir kita misalkan contoh ya, kita ini dulu pernah dikecewain atau kita ini pernah ngalami sesuatu, mungkin hari itu kita ngomong aku mengampuni orang itu. Tapi pikiran ini saudara kadang-kadang masih dihantui dengan perasaan, iya aku ini kadang masih ragu, insecure. Bener gak ya? Apalah ya? Nah kita ini lupa ada Tuhan. Nah maka kita mau gak mau Paulus ingatkan ketika pada jemaat hari itu di kitabnya, di kitab Roma, mengingatkan untuk melatih mindset, renew, diperbarui ya, bahasa sederhananya dilatih seperti apa? Saudara yang pertama ingat kemurahan Allah, Injil. Demi kemurahan Allah, anugerah Tuhan itu terus menggerakkan kita. Anugerah Allah itu yang terus membawa pikiran kita ini menyadari. Misalkan gini, contoh ya. Kenapa Bu Ati bisa ngomong gini ya? Kenal Allah, kenal diri, tahu diri. Bagaimana kita bisa menjadi orang tidak sombong? Bagaimana kita menjadi orang yang tidak munafik? Bagaimana kita menjadi orang yang tidak mencari pujian misalkan? Bagaimana kita menjadi orang yang melakukan segala sesuatu bukan untuk sebuah keuntungan? Ketika kita ini sadar anugerah Tuhan. Pikiran ini kalau terus dipenuhi dengan anugerah Tuhan, saudara-saudara kita akan berkata gini, oke, aku tidak perlu nganu, aku cukup kok di dalam Tuhan. Christ is enough. Ketika lakukan sesuatu tidak dapat pujian, kita biasa-biasa saja. Kenapa? Karena segala sesuatu yang terbaik sudah kita miliki bukan? Tapi kan enggak begitu saudara di tengah kehidupan kita. Kita itu butuh penghargaan. Masa orang lakukan segala sesuatu tidak dihargai? Ya boleh sih, dihargai boleh. Cuman ketika penghargaan itu tidak kita dapatkan, kita tidak kecil hati. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita ngomongnya gini, soli Deo Gloria. Tapi ternyata nggak begitu saudara ya. Nah makanya saya bilang gini, mindset ini terus dinganu. Ini nggak gampang. Kenapa? Karena kita harus selalu ingat anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, dipuji tidak dipuji misalkan, dihargai tidak dihargai, kita mengingat semua anugerah Tuhan.
pikiran yang digerakkan oleh anugerah, itu membuat kita tahu, karena hidup ini anugerah, aku harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Maka Paulus mengatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu wajar, persembahan yang sejati, persembahan yang reasonable, persembahan yang memang seharusnya bagi untuk Tuhan. Karena kita sudah ditebus Tuhan, milik Tuhan, masa ada sesuatu yang kita mau curi dari Tuhan, kira-kira begitu. Nah ini simpelnya Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua adalah melatihnya dengan cara apa? Yaitu pasti tidak serupa dengan dunia, kata Paulus kan, janganlah kamu serupa dunia. Lalu bagaimana itu dilakukan? Bapak Ibu, ketika kita merenungkan firman Tuhan, misalkan dibandingkan dengan Mazmur 1 ayat 1 dan 2, itu kan di sana dikatakan begini ya. Janganlah kamu berbahagialah apa? Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan apa? Pencemooh. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi kita harus mengisi kehidupan kita, melatih pikiran kita diterangi dengan apa? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Paulus itu pernah ngomong begini, aku dulu melihat orang mengukur Kristus dengan ukuran manusia. Tapi setelah dia mengalami perjumpaan dengan Kristus lain. Perjumpaan dengan Kristus itu bagaimana membawa dia memahami kehidupan dia, melihat segala sesuatu dan segalanya. Nah saudara, perubahan mindset ya, menundukkan, menaklukkan. Maka kita juga pernah mendengar gini, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas misalkan dan seterusnya ya. Jadi ada sesuatu yang nampaknya, remote-nya mana nih? Kok hilang? Nah, mari coba kita lihat apa yang dikatakan John Wimber, saudara ya. Kitab Roma, di dalam tafsiran kitab Roma ya, The Bible Knowledge Commentary, saudara ya. Dia mengatakan begini, kata kerja Yunani yang diterjemahkan menjadi berubah, metamorphose, begitu ya, terlihat dalam kata bahasa Inggrisnya itu metamorphosis, yaitu perubahan total dari dalam keluar. Lalu kunci perubahan ini adalah pikiran. Pusat kendali atas sikap, cara berpikir, perasaan, dan tindakan seseorang. Nah, saat pikiran seseorang terus diperbarui melalui masuknya rohani firman Tuhan, doa, persekutuan Kristen, gaya hidupnya pun terus berubah. Berarti salah satu Bapak Ibu ya, salah satu yang membuat orang Kristen kenapa gagal memahami perubahan itu bisa saja karena mungkin juga ada sesuatu yang tidak tepat, mungkin apa yang mindsetnya pikirkan, kerjakan, lakukan. Siapa yang LD? Siapa yang GDG? Siapa yang ibadah tiap minggu? Siapa yang punya doa pribadi? Pak Finn kok senyum-senyum Pak? Saudara, saya ini kadang heran ya, kadang heran tuh begini. Kita ini diajar untuk melakukan ini semua. Harusnya kehidupan kita apa? Semakin menampakkan Kristus. Semakin menampakkan perubahan cara berpikir kita, cara merasa kita, cara bertindak kita, cara kita berelasi dan seterusnya. Ini kan harusnya firman Tuhan semua ini yang kita dapatkan itu kan harusnya mengubah ya mindset kita. Harusnya begitu saudara ya. Kenapa? Kalau enggak berarti ada yang salah. Jangan-jangan yang salah kita renungin salah atau mungkin apa yang direnungin itu kita terima begitu tetapi kita tidak menghayatinya. Nah saudara, cara kerja otak itu ternyata begini. Saya baca satu artikel saudara ya, cara kerja otak itu ternyata begini, digambarkan seperti kita ini berhadapan dengan hutan, ini banyak ilalang, kita ini tidak ada jalan. Lalu kita ini jalan sekali, seret, dari sana balik lagi. Kemudian sebulan lagi kita balik ke situ. Kira-kira jalan yang kita lewati tadi ada enggak? Enggak ada ya. Kenapa enggak ada? Tumbuh ilalang lagi ya. Kita lewatin cuma sekali. Nah apalagi kalau kita mendengar firman Tuhan. Pembicara ngomong amin di gereja, amin. Lalu keluar gereja, pergilah ke restoran amin, misalkan begitu ya. Kita enggak pernah hayati itu, enggak pernah coba hidupi, pikirkan, gumulkan, renungkan, iya tadi apa yang anu. Nah saudara, hutan tadi itu harusnya dilewatin. Kalau kita ngelewatin tiap hari situ, lama-lama akan membentuk jalan setapak. Saudara, ini pengetahuan umum ya, jadi ini pengetahuan umum.
Nah, saudara, maka ketika kita ini tidak membiasakan diri, melatih pikiran ini juga akan mengganggu kita untuk mengalami proses bagaimana penghayatan pertumbuhan itu dalam sikap kita, kehidupan kita, melihat dan sebagainya. Nah, saudara, transformasi be transformed by the renewing of your mind itu, saudara, kalau itu memang terjadi, cara bergereja kita, cara melayani pasti berbeda, cara berelasi pasti juga berbeda, cara hidup dengan berelasi dengan dunia juga berbeda, cara berelasi dengan Tuhan dan diri sendiri pasti berbeda. Contoh, saudara ya, contoh. Mari kita lihat Roma pasal 12. Setelah Paulus ngomong bagian itu, Paulus itu sebetulnya memberikan contoh, saudara. Contoh ya, Roma pasal 12, kita buka Alkitab kita, Roma pasal 12 ayat yang coba kita lihat Roma 12 ayat yang ketiga, saudara. Contoh ya, ini bicara soal bagaimana 3 sampai ke 8 ini terkait dengan bagaimana relasi kita dengan saudara seiman ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Bahasa Indonesianya lebih soft ini ya. Tapi maksudnya adalah kamu jangan mikirin dirimu lebih hebat, lebih tinggi, kira-kira begitu. Saudara, siapa sih tidak kepengen pujian? Siapa yang kepengen lebih berpengaruh? Kalau gereja ini tidak ada aku ya, kira-kira misalkan gereja ini bisa ini. Nah, ini kan pikiran manusia yang dimana kita ini kepengen membanggakan seperti murid Kristus ya. Jadi kepengen lebih tinggi dari yang lain, siapa yang lebih besar, kira-kira begitu ya. Nah, saudara, pikiran dunia ini sudah biasa di antara kita. Kita didik anak kita ngomong gini, jangan sampai enggak juara 1 ya. Juara 1, minim juara 2. Kamu harus pinter loh ya. Wes pokoknya enggak mami enggak mau tahu, kamu harus dapat nilai. Kebiasaan ini kemudian membawa kita gini, aku kalau dapat nilai jelek malu. Kalau aku enggak nganuk malu dan sebagainya. Maka itu yang terjadi. Pembentukan mindset bagaimana sejak kecil dibentuk seperti itu, saudara. Maka tidak heran kalau di pelayanan kadang-kadang juga bisa terbentuk seperti itu. Kita ini menjadi sesuatu yang kayak apa begitu. Nah, saudara, kalau saudara baca terus, misalkan contoh lain ya. Kenapa kemudian Paulus berkata begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Saudara, orang sudah terbiasa sih kalau kita diapain ya bales lah, gigi ganti gigi, mata ganti mata dan seterusnya ya misalkan. Saudara, pola-pola itu kan sudah terbiasa. Dipukul temannya, kamu jangan diem aja. Ngapain kamu laki-laki? Bales, kalau perempuan jambak, makanya jambak-jambakan. Ya dan seterusnya ya. Nah, udah kebiasaan begitu, saudara. Kita rugi rasanya. Di pikiran kita ini kalau melakukan belas kasihan, kemurahan, pengampunan, susah setengah mati. Bukan natur kita, padahal kita sudah mendapatkan kemurahan Allah. Itulah sebabnya, saudara, saya kadang-kadang merasa begini. Contoh, saudara, apa yang membuat saya berubah terhadap relasi saya dengan anak? Ketika saya ini mengingat Injil, saudara. Sungguhan ya. Istri saya tahu kok, anak saya sama anak nomor 1 laki Karis itu, saya ini keras, saudara. Kalau sudah marah sama dia, meluapkan emosi ya. Tapi satu masa Tuhan itu kayaknya sedang melatih saya. Mengingatkan saya, menghajar saya. Bagaimana kehidupan disadarkan tentang gini. Anakmu itu loh orang berdosa. Saudara, kalau orang berdosa melakukan kesalahan wajar enggak? Setiap manusia itu cemar dosa, godaan dan sebagainya. Lalu kamu mau lakukan dengan cara seperti itu, beres, ternyata enggak beres. Malah tambah sakit hati. Makanya kan saya cerita ya. Satu kali dia cari baju itu kesulitan. Cari baju kesulitannya. Lalu waktu cari baju kesulitan, tiba-tiba main HP malahan, main game. Sebagai orang tua, apa yang kita lakukan kalau lihat anak kita seperti itu? Kita ini kan sudah dibiasakan melihat, merasa, mengalami, kalau lihat begitu langsung keluar kata-kata, kan begitu ya? Jangan begitu ya, misalnya. Tapi saya enggak begitu langsung Bapak Ibu ya, langsung saya ngomong, daripada main lebih baik cari bajunya. Nah, biasa, ini masih biasa. Anak itu cari baju lagi di lemarinya, dicari-cari di lipatan baju itu, enggak ketemu. Keluar lagi main HP lagi. Satu kali kita masih sabar, kan gitu ya. Kedua kali balik lagi main HP lagi kita, cari yang sungguh-sungguh pasti ketemu. Enggak ada Pi, dicari lagi, tapi walaupun dia ngomong enggak ada, dicari lagi.
ngomong akhirnya. Pi, enggak ada Pi. Keluar lagi pakai HP. Bawa HP lagi, main game lagi. Satu dua kali kita bisa sabar. Ketiga kali kita mulai apa? Marah ya. Kesabaran manusia itu terbatas. Jadi hari itu saya langsung ngomong lebih kencang saudara ya. Jadi pada cari anak ini sudah, kalau mendengar kalimat begini kan kita sudah diajar begitu toh Bapak Ibu ya. Kita sejak kecil kalau lihat orang tua marah caranya kayak apa itu udah begitulah. Jadi itu otomatis keluar ya. Nah Bapak Ibu kemudian masuk lagi enggak ketemu saudara, enggak ketemu. Tapi bersyukur istri saya tiba-tiba dari belakang masuk ke kamar. Tangan anak saya itu kan cari di bagian selempitan itu. Maminya langsung cerek ketemu. Saya langsung lihat begitu, tambah bikin ini berarti bukti kalau anak ini tidak sungguh. Ketika kita lihat begituan, apa yang kita lakukan? Hari itu saya tambah kesel sama dia. Gara-gara lihat HP, main game ya. Maka saya langsung marah sama dia. Nah ketika anak dimarahin, anak ini langsung sakit hati mungkin ya. Kesel, mangkel lah kira-kira begitu. Istri saya berangkat ke sekolah, anak ini ketinggalan, saya yang harus antar. Saudara, saya antar anak ini buang muka loh. Jadi saya nyetir di depan, dia tidak mau duduk di samping, duduknya di belakang. Lalu mukanya dibuang ke jendela. Saya lihat spion tengah, lihatin anak ini buang muka sama saya. Sampai Pakuan City turun, pintu itu, dia turun dia tidak ngomong begini. Terima kasih ya Pi ya, enggak. Turun diem pintu langsung buang. Kalau jadi papa saudara enaknya diapain anaknya? Dimarahi. Hari itu langsung saya tuh merasa begini, anak ini, tapi kan itu di sekolah Gloria, kita masih punya perasaan malu. Nah itu saya, kita ini begitu ya. Jadi saya, sudahlah, tapi hati saya tidak sejahtera. Saya jalan ke kantor, ke pacar ini, di tengah kenjeran, jalan kenjeran, saya itu merenung, Tuhan yang salah siapa? Tuhan yang salah siapa? Aku atau anakku? Saya sambil nyetir sambil berdoa, saudara. Yang salah siapa Tuhan? Aku ini mau anakku itu disiplin loh Tuhan. Aku ini mau begini dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu ngomong soal ini, baca interpretasi tentang ini, menafsirkan kisah ini, yang salah siapa? Anak atau papa? Yang salah anak atau papa? Hukum pertama, papa selalu benar. Hukum kedua, kalau papa salah, papa selalu, gue lihat hukum satu katanya. Hari-hari itu saya tuh diingatkan Tuhan tentang bagaimana sikap saya waktu anak kecilnya. Jadi waktu itu waktu Karis itu umur 4 tahun ya, saya pernah marah begitu. Ternyata marah saya itu ditiru sama dia. Dan Tuhan ingatkan itu, saudara. Tapi kemudian lewat itu semua proses, saudara. Kemudian saya bersentuhan dengan firman Tuhan, saya diingatkan. Ya, anak ini anak yang sedang bertumbuh. Anak ini anak yang tidak sempurna, dia bisa gagal. Cara menghandle kita apa? Saudara, adinya kayak begitu saya, karena kebiasaan kan begitu ya, kalau latar belakang kita diapain, kita akan terapkan hal yang sama. Tapi harusnya seperti istri saya tadi harusnya, didampingin, ditolong, diajak nganu, supaya dia juga nanti kalau tumbuh besar, dia sudah tahu teladan-teladan yang baik. Nah tapi poinnya begini saudara, Injil itu menolong kita untuk mengingatkan kita begini, ketika kita bersentuhan dengan sesuatu, kita ini diingatkan bahwa kita tinggal di dunia sudah jatuh dalam dosa, orang-orang yang tidak sempurna. Maka yang perlu kita lakukan adalah meridim sebetulnya. Nah maka hari itu saya diajar untuk bagaimana merespon anak ya. Oh ya Tuhan, saya harus tolong dia. Bukan marah, bukan apa. Itu kesempatan, bukan kesempatan marah. Tapi kesempatan untuk melakukan sesuatu bagi dia. Membawa dia, menunjukkan kemurahan dan membawa dia pada apa yang benar. Dengan cara yang berbeda. Nah Bapak Ibu ini contoh saja. Maka Paulus lihat ya, ketika dia sudah membicarakan begitu-begitu, lalu kasih contoh-contoh bagaimana relasi di tengah gereja. Lalu kalau kita lihat ayat 9 sampai nganu, bagaimana relasi dengan sesama dan seterusnya. Kasih itu jangan pura-pura. Mungkin orang berdiplomasi kelihatan baik, ya toh, kelihatan ngomongnya baik di depan, tapi di belakang kan lain. Saudara, ini mindset loh saudara. Jadi di depan tuh orang bisa kelihatan baik, tetapi bukan inside out. Di depan cuma kelihatan supaya tapi di belakang nggak ngerti. Misalkan saya ngomong sama Pak Eben ya, wah Pak Eben itu ganteng loh Pak Eben. Kenapa ganteng Pak? Karena bisa dapat istri. Oh iya betul. Misalnya ini guyon aja ya. Lalu Pak Eben ini begini-begini. Saya di depan Pak Eben nih. Tapi misalkan di belakang kemudian, wah Pak Eben. Saudara kenapa bisa begitu?
Karena kita tidak inside out. Betul nggak ya? Maka Paulus kasih itu jangan pura-pura itu apa sih? Ya gitu tadi. Jadi orang itu kelihatan gambaran di luar itu baik. Maka kita harus belajar. Tuhan, saya tidak boleh seperti orang dunia yang kelihatan luar baik tapi nggak begitu. Dari dalam keluar, inside out. Biarlah anugerah kemurahan Tuhan yang membentuk kita baru itu yang terus menggerakkan hidup kita. Harusnya seperti itu. Itulah sebabnya Paulus ketika kita melihat satu contoh lagi, saudara, di kitab Filipi itu ada orang yang bertengkar ya. Namanya siapa yang bertengkar di kitab Filipi? Hah? Siapa yang bertengkar di kitab Filipi? Yang ditulis Paulus loh, ada orang yang bertengkar loh, ada orang yang ribut loh. Iya. Paulus dan Yudas, bukannya. Sudah ada Eudia dan Sintike ya. Susah loh. Lihat berantem kan begitu. Tapi kemudian ketika Paulus memberikan banyak hal, kemudian lalu ada satu kalimat yang Paulus katakan begini. Jadi akhirnya, saudara-saudara, lalu di Filipi itu juga ada hendaklah, kalau di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih, bla bla, hendaklah kamu seperti Kristus, betul nggak ya? Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap bla bla seterusnya dan seterusnya, supaya bagaimana punya kesatuan, kehidupan jemaat dan seterusnya. Saudara, Paulus kemudian menutup bagian itu dengan jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut apa? Kebajikan dan patut dipuji, apa dikatakan? Pikirkanlah semua itu. Belajar untuk memikirkan, kalau sesuatu pikiran kita ada yang salah. Iya, udahlah aku harus ganti. Nah, dan apa yang telah kamu pelajari dan bla bla, lakukan itu, hidupin. Saudara mulai praktek. Mulai dipraktekin. Saya pernah ngalami kayak begituan sudah. Pikiran saya ini, waduh hati ini enggak ya. Tapi saya bagaimana tetap berusaha pikiran ini tetap menjaga. Kadang ini enggak perjuangan. Karena perasaan itu enggak nyaman begitu. Tapi pikiran ini terus ditahan untuk tidak terjebak kepada mengikuti apa yang namanya hawa nafsu, saudara. Nah ini penting bagi kita ya. Itulah sebabnya saya pikir kalimat apa yang dikatakan Rick Warren ini ada baiknya ya. Dalam artian begini ya, dia mengatakan begini, the way you think determines the way you feel, and the way you feel determines the way you act. Apa yang kita pikirkan, cara Anda berpikir itu menentukan cara Anda merasa. Kalau pikiran saya tidak senang sama Cik Anglita misalkan ya, pikiran saya itu merasa gini, Cik Anglita itu ngerepotin. Maka ketika ketemu Cik Anglita, langsung saya mikir, pikirannya adalah Cik Anglita itu merepotin, perasaan saya ketemu dia tidak bahagia, maka tindakan saya pasti apa? Nyingkrih, melengos, kira-kira begitu. Saudara, kayak gini terjadi enggak? Terjadi dalam hidup kita. Tapi ketika ini terjadi, saya ini berusaha kadang-kadang ya, aku harus enggak boleh begini, aku enggak boleh begini. Harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana tetap menghayati, tetap merespon, tetap bisa menyelesaikan. Maka ketika ada sesuatu apa-apa begitu, berusaha untuk memikirkan, ini enggak baik, kalau ini enggak tepat. Pikiran ini harus diarahkan ke sana, dilatih. Mengampuni itu enggak gampang loh saudara, betul enggak ya? Pikiran ini kan mengampuni itu enggak gampang, mengampuni rugi pak, sakiti pak, pak. Tapi firman Tuhan selalu ingatkan, kasihlah musuhmu, ampuni misalkan ya. Maka kita pikir, ya aku harus mengampuni. Tapi di sini kadang enggak nyaman, tapi diingatkan, ngampuni, belajar melatih, menundukkan diri kepada firman Tuhan. Oke, jalanin. Saudara, itu akan berbeda. Saya yakin saudara pasti akan berbeda ya. Ketika cara berpikir kita ini dibentuk. Nah, itulah sebabnya maka harus melatih pikiran ini untuk selaras dengan firman Tuhan, bukan selaras dengan dunia, lalu digerakkan oleh kasih karunia anugerah Tuhan. Jadi pola pikir duniawi jangan membentuk kita. Tapi berubahlah oleh pembaruan budi, transformasi kehidupan ini dengan renew your mind, latih untuk memikirkan apa yang kudus, yang suci, yang mulia, yang mendatangkan damai sejahtera, yang baik. Ketika ada persoalan di gereja misalkan, kita bukan soal menang atau kalah ya, dan sebagainya, tapi bagaimana Tuhan itu dimuliakan. Bagaimana ini bisa dihandle, bisa diselesaikan, dan Tuhan dimuliakan, gereja mengalami kekuatan kesatuan. Saudara kadang enggak bisa begitu loh, pikiran kita ngomong, aku enggak senang sama dia. Habis pelayanan nih, makanya kemarin habis kasih renungan saya bilang gini, habis misalkan panitia doa puasa nih, prapaskah nih,
Wah, wis enggak apa-apa, wis jalanin sampai selesai nanti. Tapi selesai, ingat ya, aku besok jangan dipilih lagi. Wah, ini mulai ini mindset begini ini seringkali bercongkol kan begitu. Sehingga ketika terjadi sesuatu kita ini tidak bisa lebih baik. Nah, harusnya ditanggalkan. Ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus saling melengkapi, yang lemah dikuatkan dan sebagainya. Kita mikir ada persoalan, oke saya harus apa dan sebagainya. Saudara, saya yakin ketika kita memikirkan yang mulia, yang sedap didengar, yang baik dan sebagainya, melatih begitu, maka ketika ada sesuatu kita akan memikirkan sesuatu yang lebih baik. Ini bicara tentang relasi ya, tapi juga bicara tentang keimanan sama. Saudara, kadang-kadang kita ini pikiran kita yang terbatas, Tuhan itu kadang ingatkan gini, Tuhan itu penguasa, Dia yang berdaulat. Nah, kadang hidup ini juga penuh kekhawatiran begitu ya, pikiran kan terbatas ya, sehingga jalannya kayak apa. Saudara, kita belajar, Tuhan berdaulat pertama. Tapi bukan berarti kan kita ini kemudian diem-diem toh. Nah, kadang kita harus belajar untuk, oke, ini yang harus dikerjain sesuai dengan apa yang jadi kehendak Tuhan. Nah, saudara gumulkan ya, ini hanya firman yang menolong kita untuk mengingat, ayo renew your mind. Pikiran kita ini sudah dibentuk dari sejak kecil, saudara. Culture budaya dan sebagainya. Kita merasa, kita memikirkan dan sebagainya, menggelutin kepala ini penuh semua. Ya. Nah, tapi biarlah itu terus di renew ya, diperbarui, digerakkan, kembali kepada kasih karunia Tuhan, firman Tuhan yang membentuk kita. Apa yang salah, yang tidak tepat, dirubah. Maka Paulus ingatkan, pikirkanlah yang sedap didengar, ya, apa yang mulia dan seterusnya, apa yang menyukakan hati Tuhan lah, pikirkan semua itu ya, apa yang suci, yang manis, yang adil, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, terus pikirkan itu. Dan itu akan menolong kita untuk semakin dewasa. Merespon sesuatu tidak gampang. Misalkan merespon sesuatu itu maksudnya gini, kita meresponnya dengan tepat ya, dengan baik sebagai anak Tuhan. Bukan seperti orang dunia. Orang dunia dengan anak Tuhan kan pasti beda ya ketika merespon sesuatu. Makanya ketika kita bisa melatih ini, cara berpikir kita akan berbeda. Nah, itu pelan-pelan orang akan melihat ya. Dan kita juga akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Kalau dulu susah mengampuni misalkan, sekarang saya bisa mengampuni. Kalau dulu misalkan enggak terimaan ya, semua kok kayaknya kita ini yang paling kita belajar, aku ini bukan siapa-siapa. Semua juga karena rekan-rekan, semua karena ini dan sebagainya. Semua terlebih karena Tuhan. Nah, kiranya Tuhan menolong kita ya. Mari kita belajar melatih pikiran kita untuk selaras dengan firman Tuhan. Pikirkan apa yang baik, seperti tadi ya, pikirkan, Nah, pikirkan apa yang benar, pikirkan apa yang mulia, yang adil, yang suci, semua yang manis, sedap didengar, sebut kebajikan, patut dipuji, pikirkan semua itu. Ya, jadi terakhir saya tutup dengan cerita ya. Saya ini hamba Tuhan juga punya pengalaman-pengalaman saudara. Misalkan ya, kita ini di pelayanan mengalami tidak nyaman begitu ya. Kita ini menggerutu. Lalu kita menggerutu dengan orang yang sama, senasib. Penginjil, nasibnya sama, maka kita ketemu. Lalu mulai curhatan. Kalau sudah curhatan, tanpa sadar itu membentuk mindset loh. Iya, gereja ini memang kurang, iya gereja. Maka terbentuk. Gereja ini gitu. Maka sejak saat itu saudara saya belajar, tak boleh nih, ini tidak sehat. Saya harus bertumbuh. Gereja ini memang tidak sempurna, tapi kita yang ada di situ menjadi bagian anggotanya. Harus bagaimana membawa sesuatu yang lebih sehat, pertumbuhan. Maka ngomongnya lain. Jangan ngomong begitu dong. Kalau bisa kita ngomong sesuatu yang lebih positif yuk. Yang mulia, nah ini contoh saudara, ini contoh saja. Maka latihlah pikiran kita untuk memikirkan sesuatu yang lebih mulia, yang sedap didengar, kebajikan atau yang patut dipuji. Mari kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Tuhan kami milik-Mu. Engkau sudah menebus kami, bahkan Engkau memperbaharui kami. Tetapi kami menyadari bahwa kehidupan ini kehidupan yang dalam tension, satu ketegangan. Kami memang masih ditinggal dalam dunia yang jatuh dalam dosa dengan dampak dan pengaruhnya yang kadang membentuk kami tanpa sadar. Demikian juga keinginan daging kami yang lemah, yang menuruti hawa nafsu, yang menuruti
dosa. Tetapi sesungguhnya anugerah-Mu telah memberi kami segala sesuatu untuk bagaimana kami hidup saleh. Kapasitas kemampuan itu sudah Engkau beri. Dan biarlah kiranya Tuhan kami selaras menghidupi itu. Melatih hidup kami digerakkan oleh anugerah-Mu. Dan firman-Mu yang terus menuntun kami, membentuk pikiran kami. Memperbarui cara pikir kami, mindset kami. Supaya ketika kami merespon segala sesuatu, kami meresponnya dengan pikiran yang tepat. Tuhan tolong kami yang lemah ini, kasih kami. Bawa kami terus bertumbuh ya Tuhan. Bawa kami terus, tolong kami terus untuk head, heart, dan hand kami. Bagaimana pikiran, sikap hati kami dan tindakan kami boleh selaras. Kami tidak hanya sekedar tahu, tapi apa yang kami tahu itulah yang kami kerjakan, hidupi, mengubah perilaku kami. Sehingga kami boleh semakin hari diperbarui. Walaupun mungkin sedikit demi sedikit. Kami boleh bertumbuh dan serupa dengan Kristus. Berkati kami, tolong kami ya Tuhan. Tuntun langkah hidup kami. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, jadi kita akan, habis ya? Kok nggak bisa? Jadi ini topik-topik yang akan kita bahas untuk Rabu ke depan ya. Kiranya kita boleh setia dan belajar bersama-sama ya. Apa-apa saja yang kira-kira menghalangi atau menghambat kita untuk mengalami pertumbuhan, nah ini yang coba kita bicarakan, kira-kira seperti itu. Oke saudara, sampai di sini kebaktian kita dan mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menyanyikan pujian Bapa terima kasih dan marilah kita pulang menghidupi firman Tuhan. Jangan dilupakan Bapak Ibu ya, tetapi mari kita renungkan dan hayati dan belajar menghidupinya. Melatih pikiran kita, memikirkan hal yang mulia, yang kudus, yang sedap didengar, yang bijaksana dan selaras dengan firman Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih, amin. Di akhir pujian ini, di akhir ibadah kami ini ya Tuhan, kebaktian doa pada malam hari ini, biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau selama-lamanya. Kami diciptakan bagimu, kami diciptakan untuk kemuliaan-Mu, dan kami diciptakan untuk menikmati Engkau, dan Engkau Tuhan yang membawa kami, boleh menghayati kasih karunia demi kasih karunia, supaya kehidupan kami ya Tuhan, boleh selaras dan semakin mengerti kehendak-Mu. Berkati setiap kami umat-Mu, untuk kami boleh bertumbuh, di dalam kehidupan iman, pengharapan kami, kerohanian kami, dan kami boleh semakin dewasa dalam karakter kami serupa Kristus. Tuhan berkati kami, tolong kami sebentar kami mengakhiri kebaktian doa malam ini. Tuhan berkenan memberi berkat bagi setiap kami. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, yang telah dinyatakannya berlimpah-limpah, di dalam Sang Putra, Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita, Gembala Agung yang baik. Dan di dalam kekuatan, tuntunan, penghiburan, Roh Kudus yang telah melahirbarukan kita, sehingga kita boleh mengerti pengharapan kita di dalam Kristus. Kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini, menyertai saudara sekalian, membawa saudara semakin bertumbuh dalam iman pengenalan akan Allah, mencintai Dia, bertumbuh dalam karakter kehidupan rohani. Dan kiranya berkat dari Allah Tritunggal ini menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Kristus datang kedua kalinya dan dimanapun saudara berada, jadilah saksi-saksi bagi Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk mengambil waktu teduh. Kebaktian doa malam selesai, Tuhan memberkati kita.